Lalu siapa sebenarnya yang paling Jokowi antara Capres Prabowo Subianto versus Capres Ganjar Pranowo? Mengapa paling Jokowi makin diperebutkan menjelang pencoblosan Pilpres 2024? Ya, kami bahas pemirsa bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yaitu ada Bang Habibur Rahman yang sudah hadir ke studio kami. Kemudian juga ada politikus PDI Perjuangan yaitu ada Bang Deddy Sitorus dan juga pakar politik yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Pertama saya mau ke Bang Habib dulu. Selamat sore semua. Ya. Pertama saya mau ke Bang Habib dulu. Bang Habib, ini kan Pak Prabowo menyatakan sudah menyatu nih dengan Pak Jokowi. Kemudian ada pihak lain juga yang mengatakan lawan dari politik dari Pak Prabowo mengatakan lebih Jokowi dibandingin dengan Pak Prabowo. Apa mungkin standarnya untuk mengingat kembali Pak Prabowo ini lebih Jokowi? Ya, kami pikir tidak perlu dipertentangkan ya siapa yang lebih Jokowi ya, karena itu kan adalah hal yang baik. Kita bicara Pak Jokowi sosok orang baik ya, yang memimpin dengan sangat baik sehingga capaiannya diapresiasi oleh publik, oleh rakyat Indonesia. Kita tahu approval rate beliau itu nyaris 80%. Ya. Karena itu kalau kita bicara hal-hal yang baik dalam terminologi Islam itu kan ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nggak bisa kalau sama-sama melakukan yang baik kita nggak bisa mengejek orang, itu kurang baik gitu kan. Intinya ternyata kami dengan saudara kami PDI Perjuangan dan pasangan nomor urut 1 sudah kembali satu frekuensi, ya kan? Frekuensinya artinya menganggap Pak Jokowi ini sosok yang baik, ya, yang capaian-capaiannya harus dilanjutkan. Kemarin misalnya ada narasi soal New Orba, ya, soal macam-macam, ya. Bagi kami itu hanya dinamika. Pada akhirnya kan kita kembali pada kesimpulan. Ternyata secara keseluruhan, ya, capaian Pak Jokowi ini sangat baik dan kita dalam komitmen. Jadi melanjutkan atau tidak melanjutkan itu bukan klaim siapa yang lebih baik, tapi komitmen kami kepada bangsa, komitmen kebangsaan Pak Prabowo bahwa kami akan melanjutkan dan menyempurnakan apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi saat ini. Itulah yang menjadi pegangan. Kenapa akhirnya rakyat menilai, ya. Kalau Pak Hasto dibilang rakyat menilai, tentu kami juga punya acuan, ya, punya dasar. Kenapa rakyat menilai bahwa rakyat melihat itu, rakyat mendeteksi itu bahwa kami berkomitmen melanjutkan segala capaian Pak Jokowi. Dengan apa? Dengan meroketnya hasil survei Pak Prabowo, terutama setelah putusan MK, ya, setelah Pak Gibran didaftarkan sebagai cawapres. Bagaimana mungkin Anda lihat, ya, yang tadinya diprediksi elektabilitas Pak Prabowo terganggu dengan framing jahat soal MK dan lain sebagainya, ternyata malah meningkatnya bisa sampai 14%, ya kan? Anda ingat sebelum MK itu selisih dengan Pak Ganjar itu masih dalam satu margin of error, tipis, ya, tipis sekali, 33, 32. Sekarang bahkan ya melejitnya sampai 14%. Artinya apa? Rakyat bisa menerima penjelasan kami, ya, kebesaran semangat kami untuk melanjutkan ini. Kalau, ya, tadi saya melihat Pak Hasto menyatakan pendapat demikian dalam 1-2 hari ini, agak sedikit berbeda dengan beberapa minggu sebelumnya lah, ya kan. Nah, kami bukannya sedih, bukannya khawatir, kami senang, luar biasa kami senang, karena berarti kan ada dua kekuatan besar dalam Pilpres ini yang kembali dalam satu frekuensi yang sama. Di luar kontestasi, di luar persoalan kontestasi, kegalauan kita semua, kegalauan rakyat akar rumput, ya, adalah jangan sampai, ya, pemilu ini menjadikan kita kembali ke titik nol. Titik nol artinya apa? Fenomena 10 tahunan ketika rezim berakhir digantikan satu rezim yang lainnya, maka terjadilah koreksi yang ekstrim, ya, dari kanan ke kiri banget, misalnya, kurang lebih begitu kan, dari kiri ke kanan banget, sehingga yang namanya pembangunan itu tidak berkelanjutan, ya, baik di sektor pemerintah maupun di sektor swasta. Itu semua akan terkena dampaknya. Kalau orang pasar, ya, orang bisnis kerasa sekali, ya, mereka wait and see, takut sekarang ini mau invest, ya, mau segala macam, mau ekstensifikasi usaha, takut sebelum Februari. Tapi kalau narasi yang disampaikan oleh Pak Hasto ini bahwa teman-teman, ya, juga sama, ya, bahkan lebih Jokowi dari kami,
Oh, bagus dong. Berarti teman-teman yang galau itu nggak galau lagi. Ya kan, pasar bisa gerak lagi. Teman-teman yang di bisnis dan lain sebagainya sudah mulai bisa bergeliat lagi. Bang Habib melihat tim Ganjar Mahfud di awal tidak satu frekuensi. Melihat masih galau tadi, Bang. Bukan. Ya bukan. Yang saya mungkin kita kan membaca yang disampaikan. Misalnya soal Neo Orba, lalu soal framing seolah-olah menyalahkan Pak Jokowi atas putusan MK. Oh, ini pasti intervensi bapaknya. Kan ada narasi kalau anak saya ikut lomba 17 Agustus, saya pasti berpihak, ya kan, kurang lebih begini, apalagi ini Pilpres. Nah, itu kan menurut kami kan ya tendensius ke Pak Jokowi gitu loh. Nah, kalau kita apa adanya ya, termasuk soal Ciptaker, Mbak, apa namanya? Soal Ciptaker misalnya, kami tegas kok. Apa yang ada dalam Ciptaker itu kami dukung, ya, bahwa itu bisa mendatangkan investment, akan mendatangkan kesempatan bekerja yang jumlah besar buat masyarakat. Kami dukung gitu loh. Kami tidak ada main kanan kiri ketika ketemu kelompok A ngomong Ciptaker akan kita evaluasi. Padahal itu menurut saya Ciptaker itu istilahnya bagi Pak Jokowi itu my baby gitu loh, kesayangan saya itu loh. Baik, kita dapat poinnya dari awal sampai dengan sekarang. Pak Prabowo ketika juga sudah masuk kabinet sampai dengan sekarang maju selalu tegak lurus dengan Pak Jokowi begitu. Kalau teman-teman PDI Perjuangan dan pengusung Pak Ganjar ya mengatakan lebih Jokowi dari kami senang sekali. Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin menuju ke Bang Deddy Sitorus. Bang Deddy Sitorus senang sih dari pihak Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka kalau pihak dari Ganjar Pranowo merasa juga sekarang Jokowi. Tapi ini juga menjadi pertanyaan kita bahwa kita ingat ada beberapa kejadian-kejadian sebelumnya yang menunjukkan bahwa ada sedikit kritikan-kritikan yang ditujukan justru kepada Pak Jokowi, tapi sekarang justru tampaknya sekarang berbalik mendukung ke Jokowi, selalu merasa atau menganggap lebih ke Jokowi, begitu, Bang Deddy? Ya, kalau yang namanya tim Pak Prabowo merasa sangat Pak Jokowi, ya saya kira wajar lah, karena kan mereka secara elektoral kan diuntungkan dari posisi itu. Meskipun tentu bagi sebagian rakyat, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk memilah, mendigest, mencerna informasi, tentu punya pikiran yang berbeda ya. Pertama saya mau bilang dulu, bahwa apa yang disampaikan soal MK, itu adalah keresahan semua orang yang bernalar, keresahan semua orang yang punya hati nurani, karena kita tahu persis bahwa itu proses yang tidak benar. Bahkan Pak Jokowi sendiri, menurut keterangan Pak Eri Riana Pamekas, itu bahwa jelas sebenarnya Pak Jokowi sendiri pada posisi dilematis pada persoalan MK kemarin itu. Yang tadinya kita berharap supaya sebagaimana komitmen Mas Gibran dan Pak Jokowi, bahwa mereka tidak akan menerima kalau hasil itu ternyata memperbolehkan Mas Gibran menjadi calon wakil presiden, ya. Yang ketiga soal Neo Orba, sangat jelas pernyataan Ibu Megawati adalah perilaku kekuasaan, ya, perilaku segelintir pemilik instrumen kekuasaan yang melakukan langkah-langkah inkonstitusional terkait tekanan-tekanan kepada kelompok-kelompok masyarakat, ya, bukan kepada pribadi Pak Jokowi. Jadi kalau mau disambung-sambung, ya itu menurut saya berlebihan, karena pernyataan Ibu Mega sangat jelas, kalian yang sekarang yang baru memegang kekuasaan, itu berlaku seperti di zaman Orde Baru. Oke, sekarang persoalannya siapa yang lebih Jokowi? Ya, baik secara karakteristik kepemimpinan, dari mana dia lahir, lalu kemudian soal programnya. Dulu zaman Pak Jokowi, apa branding yang melekat kepada Pak Jokowi? Bersih, sederhana, merakyat. Ya, 3 karakteristik utama yang waktu itu membuat Pak Jokowi, seorang gubernur DKI yang baru 2 tahun, ya, sebelumnya dari Solo, bisa kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7 kalau saya tidak salah ya. Itu 3 branding yang melekat pada Pak Jokowi. Mari kita lihat apakah branding yang sama itu ada pada Pak Ganjar. Saya kira sangat nyata bahwa Pak Ganjar orangnya juga bersih, yang walaupun sering diserang dengan isu
terkait masalah EKTP sudah dibantah sendiri oleh KPK melalui Pak Novel Baswedan bahwa Pak Ganjar tidak ada hubungannya sama sekali. Sederhana dan merakyat, silakan kita lihat Pak Ganjar itu ya kerjanya belusukan seperti Pak Jokowi. Dan orangnya juga sangat sederhana. Tidak pernah kita lihat dia naik mobil mewah atau menunjukkan kemewahan sedikit pun gitu ya. Atau seperti ya banyak contoh lah ya, mungkin pada kandidat lain itu sangat nyata gitu ya. Berapa orang sih di Indonesia yang punya kuda gitu ya, punya banyak kuda dan apa namanya tempat tinggalnya seluas istana. Saya kira cuma Pak Ganjar yang tidak punya itu ya. Yang kedua, kalau tadi dari karakternya, yang kedua adalah dari mana mereka berasal. Keduanya berasal dari rahim partai yang bernama PDI Perjuangan. Tentu keduanya mempunyai nilai-nilai, mempunyai cara berpikir, mempunyai metode bertindak yang relatif sama karena mereka dibesarkan oleh kultur yang sama. Ya, sama-sama dari anak rakyat miskin. Pak Jokowi dari tepi Sungai Solo, Begawan yang di Solo. Pak Ganjar anak pensiunan polisi, ya, yang bahkan untuk meneruskan kuliah saja harus berhenti dan mengajar baru bisa kuliah lagi seperti itu. Ya. Lalu kita lihat lagi setelah tadi dari rahim yang sama, yang ketiga yang paling penting, program-program Pak Jokowi, Nawacita ya pada tahun 2014 dan kemudian turunannya, ya lanjutannya, ya itu disusun berdasarkan ideologi PDI Perjuangan. Yang namanya kartu pintar, yang namanya kartu sehat, ya itu dari dasar prasetya partai PDI Perjuangan. Jadi secara programatik apa yang dilakukan Pak Jokowi itu adalah sesuatu yang merupakan lahir dari perjalanan pergumulan panjang PDI Perjuangan tentang bagaimana membangun bangsa. Jadi ini bukan soal klaim. Tanpa diklaim pun itu sudah pasti sebangun, ya. Jadi Pak Ganjar apa? Makanya kemudian menjadi kredo bagi Pak Ganjar adalah meneruskan dan kerja cepat. Karena apa? Dalam 9 tahun pemerintahan Pak Jokowi hingga nanti 10 tahun, sangat tidak mungkin menuntaskan yang namanya nawacita. Jadi misalkan terkait infrastruktur, Pak Jokowi sudah menyelesaikan, mungkin bisa kita katakan 80% keperluan infrastruktur nasional untuk membangun konektivitas dan katakanlah mendorong keadilan. Tentu Pak Ganjar harus kerja cepat menuntaskan yang 20%, lalu gaspol lagi untuk menuntaskan infrastruktur di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota. Itulah yang kemudian menjadi kredonya Pak Ganjar gitu. Kalau selama ini Pak Ganjar, Pak Jokowi sudah berhasil mendorong investasi, maka tugas Pak Ganjar adalah melakukan kerja cepat agar investasi itu benar-benar bisa terrealisasi dengan sudah adanya undang-undang yang sangat pasti, dengan sudah adanya konektivitas yang terbangun, ya itu harus melakukan kerja cepat. Kalau selama ini rakyat dipuaskan dengan banyaknya jenis bantuan subsidi terhadap dari pemerintah, tentu Pak Jokowi Pak Ganjar akan melakukan kerja cepat untuk memastikan tidak sekedar BLT-nya, tidak sekedar sembakonya, tetapi bagaimana mendorong setiap keluarga miskin mampu dientaskan naik tangga menjadi keluarga yang sejahtera gitu. Disitulah melihatnya. Jadi ini bukan soal klaim ya. Jadi kalau dilihat tadi dari karakter kepemimpinan, dari metode berpikir dan bertindak gitu ya, kemudian dari kemampuan untuk meneruskan program-program Pak Jokowi, meleverage-nya setingkat lebih tinggi, 2 tingkat lebih tinggi, tentu diperlukan seorang presiden yang memiliki kemampuan meneruskan. Seperti gini aja, kita ambil metaforanya, ini seperti lari estafet. Siapa yang mungkin menggantikan pelari berikutnya yang mengambil tongkat itu adalah orang yang harus bisa lari lebih cepat ke finish. Kan kira-kira seperti itu. Jadi bayangkan saja, apakah Pak Ganjar mampu belusukan ke seluruh Indonesia sampai ke kampung-kampung? Ya, tentu sangat mampu. Beliau memiliki kemampuan. Apakah Pak Ganjar mampu menerjemahkan program-program Pak Jokowi waktu dia gubernur sudah dilakukan? Misalnya
beliau membangun SMK yang isinya semua orang miskin. Ya, coba bandingkan itu dengan Pak Prabowo di tengah kondisi ekonomi rakyat yang saat ini kalau kita lihat perbankan, orang Indonesia yang memiliki simpanan di bank di bawah 100 juta ke bawah itu 80% menguap. Artinya apa? Sekarang rakyat dihadapi oleh masalah ekonomi yang sangat serius. Tetapi pada saat yang sama, Pak Prabowo justru menambah anggaran Kementerian Pertahanan dari 100 berapa triliun menjadi 365 triliun. Baik. Itu kan menunjukkan metode berpikir dan kepekaan yang tidak sama dengan Pak Jokowi. Jadi tanpa harus dilabel-label, tanpa harus diklaim-klaim, saya kira rakyat bisa menilai dari dua sosok ini mana yang mungkin bukan sekedar di mulut ya, tetapi yang secara psikologis, yang secara kemampuan metode berpikir, bahkan mungkin secara fisik ya, karena Indonesia ini sangat luas. Siapa sih yang paling mungkin urusin Pak Jokowi? Bagi orang yang bernalar dan berpikir, saya kira itu persoalan yang sangat mudah. Baik Bang Deddy, nanti akan ditanggapi oleh Prof Burhan juga siapa yang paling menyatu, yang programnya paling nempel banget dengan Pak Joko Widodo. Sesaat lagi Prof Burhan, Bang Habib juga ikut menanggapi pernyataan dari Bang Deddy tadi hanya di Kabar Petang pemirsa. Kita akan kembali.